听虚进诀，还未结束呢。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan kembali merekap Donghua series by Lian Peiseng. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih memperlihatkan sebuah pertarungan. Di sana Ming Yu yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya karena anggrek hantu mulai menguasai tubuhnya dan akan segera mengubahnya menjadi sosok monster. Peming yang menyadari hal itu tidak akan membiarkannya. Sebelum pertarungan sengit terjadi, Peming sekali lagi meminta kepada Ming Lu agar kesadarannya tidak tertelan oleh anggrek itu. Sayang sekali kesadaran Ming Lu hampir sepenuhnya sudah menghilang. Alhasil pertarungan pun terjadi. Nah, ketika itu juga Ming Lu mulai merasakan kekuatan monster yang begitu murni. Ia langsung saja menyerap kekuatan itu. Peming tentu tidak akan melepaskan Ming Lu begitu saja. Tanpa diduga sudah terjadi retakan dimensi yang mana kekuatan monster ini berasal langsung dari alam bawah. Ming Lu yang melancarkan serangan telah memunculkan gerbang menuju alam bawah. Kekuatan dari alam bawah benar-benar mengerikan. Bahkan burung-burung di sana langsung saja tewas. Peming sadar betul jika membiarkan gerbang ini terbuka maka medan perang kuno juga akan berakhir. Alhasil dia pun harus segera menghancurkan gerbang itu. Rencana Peming berhasil tapi ini benar-benar membuat Ming Lu marah besar. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Ming Lu yang sudah kehilangan kesadarannya maka Peming akan terus melancarkan serangan sampai dia benar-benar bangun. Pertarungan yang mereka lakukan benar-benar sangatlah dahsyat. Bahkan segala pola serangan terus Peming lancarkan. Tidak ketinggalan Ming Lu juga melakukan hal yang sama. Apalagi anggrek hantu benar-benar sudah sepenuhnya mengendalikan tubuhnya. Tidak hanya itu, kekuatannya sekarang juga hampir melampaui Peming. Jadi karena itulah Peming begitu kesulitan untuk bisa mengalahkan Ming Lu yang berada di alam pengaruh anggrek hantu. Dengan kekuatan hantu yang dirinya miliki, Ming Lu sangat percaya diri bisa mengalahkannya. Namun Peming tidak takut dan terus memberikan perlawanannya. Pertarungan yang terjadi membuat getaran yang cukup hebat. Para murid yang merasakan hal itu yakin pasti ada master yang saling bertarung. Karena yang bisa membuat getaran hebat ini bukanlah praktisi yang berada di tingkat pembangunan pondasi. Jika pertarungan ini terus terjadi, maka medan perang kuno akanlah hancur. Di sisi lain, semua teman Peming sudah mulai menyusul. Zheng sebenarnya ingin membantu Peming, tapi langsung dihalangi oleh Jingyao. Karena bagaimanapun pertarungan ini sudah di luar kekuatan mereka. Di saat mereka sedang asik bertarung tak begitu lama, sebuah cahaya misterius muncul. Tentu hal ini membuat mereka penasaran apa yang telah terjadi. Yang ternyata itu adalah kemunculan dari penjaga medan perang kuno. Alasan dirinya kesini adalah perintah langsung dari para immortal. Karena kekuatan yang mereka timbulkan itu telah membuat medan perang kuno kacau. Sayang sekali rantai pengikat yang tetua ini gunakan tidak mampu menahan pergerakan Peming dan juga Ming Lu. Dalam pertarungan itu tetua ini pun sadar kalau Ming Lu itu sedang dalam pengaruh anggrek. Dia pun langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menyadarkannya. Hal itu ternyata berhasil. Ming Lu penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi dan sekarang dia berada di mana. Sayangnya anggrek itu hanya bisa bertahan sebentar saja. Jadi ketika Ming Lu meninggalkan medan perang kuno, maka penahanannya akanlah lepas. Apalagi sekarang medan perang kuno sudah sangat kacau. Jadi mungkin tak lama lagi akan hancur. Di sini Ming Lu meminta maaf karena sudah berapa kali menyerang Peming. Dan karena dirinya sudah kehabisan waktu, Ming Lu pun ingin melakukan pertarungan dengan adil.
Karena ini adalah keinginan seniornya, maka mau tidak mau Peming harus menurutinya. Tetua ini mendukung pertarungan mereka, apalagi sudah jarang dia melihat dua pemuda berbakat. Jadi dia akan membangun arena batu hitam untuk pertarungan mereka. Selesai arena itu dibangun, Minglu dan Peming pun langsung saja bertarung. Dalam pertarungan itu tidak ada satupun dari mereka yang menahan diri. Bahkan Minglu juga melancarkan semua teknik yang dirinya ketahui dari sekte Luoxia. Ia pun merasa sangat percaya diri bisa menang dalam pertarungan itu. Namun Peming memintanya untuk tidak meremehkan dirinya karena di sana ia pun mulai melancarkan serangan balik. Pada akhirnya pertarungan ini pun dimenangkan oleh Peming. Ia berterima kasih karena telah membuat dirinya mendapatkan akhir seperti ini. Tak begitu lama, pecahan dimensi kembali muncul. Namun kali ini lebih parah karena ada 3 gerbang yang akan muncul. Sang tetua sangat terkejut karena gangguan 3 alam itu telah muncul. Tidak itu saja, sisa-sisa jiwanya juga sudah habis. Peming yang mengetahui bahaya akan terjadi, ia pun bergegas pergi untuk mencari teman-temannya. Tapi di tengah perjalanan, gerbang di sana merasakan aura anggrek. Jadi mereka pun langsung saja membawanya. Peming tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena bagaimanapun Minglu sudah meminta kepadanya untuk mati daripada menjadi seorang monster. Sayang sekali gerbang monster melancarkan perlawanan. Bahkan kekuatan dari gerbang monster ini saja membuat Peming kesulitan dan harus terpental masuk ke dalam sebuah gerbang. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan kekacauan yang terjadi di dunia medan perang kuno. Hal itu membuat semua murid yang memasukinya auto tewas. Bahkan kekacauan ini membuat Jing Yao dan yang lainnya menjadi kewalahan karena api di sana yang mulai menyebar. Mereka mencoba menyelamatkan diri dengan terus bergerak mencari tempat yang aman. Jelas saja kekacauan ini disebabkan oleh pertarungan Peming dengan Minglu kemarin. Alhasil tak membutuhkan waktu lama mereka pun akhirnya menemukan tempat yang aman. Tapi meski begitu senior Zhang masihlah merasa khawatir dengan kekacauan ini yang sebentar lagi akan menghancurkan medan perang kuno. Jadinya ia pun memutuskan untuk segera keluar dari tempat ini. Tapi sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terjadi, yakni tepat di belakang mereka muncullah seekor monster poenik yang seketika menyerang mereka. Tentu burung ini bukanlah burung biasa, terbukti serangannya bahkan mampu membuat keempat praktisi ini kewalahan. Beruntung serangan dari sang burung tidaklah lama, dia memilih kabur dan pergi dari tempat ini. Di sisi lain pada sebuah lorong waktu diperlihatkan Peming yang tadi memasukinya, ia kemudian dikirim pada sebuah tempat yang masih belum diketahui. Kembali ke tempat Jing Yao dan yang lainnya, awalnya mereka merasa tenang karena burung tadi itu telah pergi. Tapi ternyata kepergiannya tadi bukanlah untuk meninggalkan mereka, melainkan burung itu memanggil kedua rekannya untuk melakukan serangan. Sontak saja semua orang menjadi merasa ketakutan karena mereka tahu betul jika burung menyerangnya kali ini, maka mereka pastilah tewas. Beruntung di sana muncullah Peming yang seketika mengusir burung-burung ini. Mimin masih belum ngerti guys, kan tadi Peming sudah dikirim ke tempat lain tapi kok sekarang ada di sini ya. Meski begitu semua orang pun merasa senang karena Peming tak membutuhkan waktu yang lama untuk menghajar burung ini. Setelah menghajarnya, Peming kemudian menghampiri mereka dan menyuruh semuanya untuk segera pergi dari medan perang kuno. Tapi mereka kebingungan bagaimanakah cara agar keluar dari tempat ini. Di saat itu di sana muncullah seorang tetua alias ketua sekte Luoxia yang memberitahu cara agar keluar dari sini. Yang mana semua tetua diharuskan menggabungkan kekuatannya untuk membuka portal teleportasi. Alhasil portal pun terbuka dan mereka bersiap untuk keluar dari sini. Tapi Jing Yao merasa ada yang aneh dari tubuh Peming yang ternyata tubuh Peming ini bukanlah tubuh asli, melainkan adalah tubuh tiruan yang telah ia buat untuk menyelamatkan mereka. Karena seperti diketahui, tubuh asli Peming itu berada di sebuah tempat yang sangat jauh. Meski begitu, Peming berjanji bahwa dia pasti akan kembali untuk menemui mereka.
Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang di sana terlihat ada Peming yang tengah pingsan. Tak lama dari itu muncullah seorang wanita yang tengah berjalan mengendarai sebuah kereta kuda. Ia sangatlah penasaran siapakah gerangan yang telah terjatuh dari atas langit. Singkat cerita, ia pun membawanya dan Peming juga akhirnya tersadar. Diketahui wanita ini bernama Wan Qing dari Sekte Jimat Emas. Sontak saja Peming yang mendengarnya akhirnya ia pun mengerti bahwa dirinya telah dikirim pada sebuah tempat yang kini adalah Sekte Jimat Emas. Peming yang penasaran berusaha mencari tahu tentang tempat ini kepada Wan Qing. Menurut Wan Qing, Sekte Jimat Emas merupakan sebuah sekte terkenal yang ada di kerajaan Dayou. Peming menanyakan apakah Wan Qing mengetahui tentang kerajaan Daliang. Selain itu Peming juga menanyakan apakah Wan Qing juga pernah mendengar sekte Luoxia. Yang ternyata ia tidaklah mengetahuinya guys. Yang dengan hal itu Peming mengira bahwa dirinya telah dikirim ke tempat yang sangat jauh. Akhirnya karena seperti itu Peming kemudian berencana menemui ketua sekte Jimat Emas demi mencari tahu semua informasinya. Namun sebelum menemuinya Wan Qing terlebih dulu ingin mencari hewan peliharaannya yang telah menghilang. Mereka memasang sebuah jebakan yang terbuat dari jimat demi menangkap hewan peliharaannya. Akhirnya setelah menunggu lama hewan peliharaan muncul dan berhasil mereka tangkap. Sontak saja Wan Qing menjadi sangat kaget dan mengira kalau Peming ini pastinya bukan praktisi sembarangan. Terbukti dia barusan telah menggunakan sebuah jimat di tingkat tinggi yang sangat kuat. Lalu bagaimanakah perjalanan Peming selanjutnya guys? Apakah dia bisa kembali ke sekte Luoxia atau malah terperangkap di tempat ini? Karena ceritanya sudah usai, maka kita sudahi aja dengan sebuah kata pamungkas, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.